Mana yang lebih penting, berdoa atau bekerja? Ya bagaimana khutbah ini mau lanjut kalau ini saja? Ada yang bilang berdoa, ada yang bilang bekerja. Berdoa atau bekerja? Ya? Bekerja adalah bagian dari doa. Ya jangan sampai, tadi saya bilang jangan sampai gara-gara ini kita bilang kami masuk jam 8 karena kami berdoa. Kalian masuk jam 9, jam masuk ibadah sore karena kami bekerja. Toh? Hal sepele ini tapi memang prinsip. Ya silakanlah dipecahkan sendiri. Tidak butuh pendeta pasma kalau persoalan begitu. Mana yang lebih penting, bekerja atau berdoa? Kita salah kaprah dengan berpikir bahwa bekerja jauh lebih penting. Tapi tentu kita katakan ya sudah Pak Pendeta berdoa saja sampai Tuhan datang. Kalau berdoa lebih penting. Tapi sebagai orang percaya, saya hendak menyampaikan kepada kita yang lebih penting itu adalah berdoa. Karena bekerja adalah doa. Makanya tidak boleh kerja sembarang. Karena kerja itu adalah doa. Tidak boleh kerja yang punyanya bagiannya orang lain, toh? Kerja juga bagianmu, karena kerja itu adalah doa. Setiap orang yang bekerja dan menjadikan pekerjaannya adalah doa, maka dia pasti jujur dalam setiap pekerjaannya. Karena dia sedang berpikir bahwa saya sedang berdoa. Tapi bukan itu inti persoalannya. Yang kedua, suatu hari di sebuah sekolah ada sebuah pertanyaan yang dikeluarkan oleh kayaknya ini SMA lah, karena tidak mungkin untuk SD dan SMP. Ada sebuah pertanyaan, sebuah soal yang diberikan kepada murid-murid di sebuah sekolah. Pertanyaan di satu lembaran kertas HPS dituliskan sebuah pertanyaan. Tolong dan coba tuliskan dalam waktu 20 menit kebaikan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda tahu tentang Tuhan. Tolong tuliskan dalam waktu 20 menit apa yang Anda tahu tentang Tuhan. Dan bersama dengan itu juga tuliskan apa yang saudara tahu tentang iblis. Ada semua mengerjakan itu hanya waktu 20 menit. Mereka menulis dengan cepat semua tentang Tuhan dan iblis. Lalu ada satu orang yang mengerjakannya juga serius. Tinggal 5 menit. Sebentar lagi akan dikumpul. Tinggal 2 menit. Sebentar lagi akan dikumpul. Tinggal 1 menit. Pada saat 1 menit, yang bersangkutan juga menulis dengan cepat, baru mau masuk dalam sesi berikutnya, yaitu iblis. Apa yang dia tahu tentang iblis, karena hampir 20 menit itu dihabiskan menulis tentang Tuhan. Lalu kemudian dikumpul, dia hanya sempat menulis sedikit sekali tentang iblis. Lalu pada saat tugas itu dikumpul, gurunya memanggil dia pada hari berikutnya untuk ketika diperiksa. Karena ternyata apa yang dia tulis sedikit tentang iblis. Dia menulis tentang Tuhan hampir full timbal balik kertas HPS itu. Tapi waktu menulis untuk iblis sangat tidak ada lagi karena sudah habis untuk menulis tentang Tuhan. Lalu kemudian dia tulis sedikit saja di lembaran berikutnya itu tentang iblis. Saya tidak punya waktu untuk iblis. Habis waktunya. Tidak ada waktunya untuk menulis tentang iblis. Dia terlalu lama menulis kebaikan dan kemurahan Tuhan sehingga pada saat waktu untuk menulis tentang iblis sudah habis waktu. Dikatakan tidak ada waktu saya untuk menulis, atau habis waktu saya. Bukan habis, tidak ada waktu saya untuk menulis tentang iblis. Tapi ada satu murid yang semua tentang iblis, baru dia tulis di belakangnya. Pasti tidak ada begitu, tapi kira-kira begitu. Bisa saja ada begitu. Semua tentang iblis. Tinggal sedikit, maaf, tidak ada waktu untuk Tuhan. Ada banyak orang seperti itu dalam hidup ini. Nah, ini pengantar. Kayaknya khutbah hari ini tidak akan panjang karena saya sudah diberi warning dari belakang tadi pagi. Pilih lapar atau pilih bahagia makan. Saya bilang kita pilih yang bahagia, kenapa mau cari yang susah? Nah, ini kami sampai pagi ini. Saya bilang saya tahu itu. Maksudnya apa? Maksudnya khutbah jangan panjang. Karena kami sampai pagi.
Saya tahu itu tanpa harus diberitahu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kita bicara tentang Maria dan Marta. Beberapa waktu yang lalu kita masuk dalam sebuah pelajaran besar dalam jemaat kita. Mungkin kita sudah lupa bagaimana kita memutuskan 3 bulan untuk berhenti makan minum di kumpulan rumah tangga. Karena itu kita sedang menggiring opini untuk lebih penting berdoa daripada bekerja. Kesalahan banyak orang adalah mengira bekerja dapat menyelesaikan masalah dengan doa, masalah dengan Tuhan. Tidak. Masalah dengan Tuhan tidak bisa diselesaikan dengan pekerjaan. Masalah dengan Tuhan hanya bisa diselesaikan dengan doa. Fokus pada satu perkara. Marta dan Maria mengerjakan pekerjaan yang pada hakikatnya dianggapnya sama pentingnya. Bahkan waktu itu Marta berkata ini jauh lebih penting. Itu kenapa? Itu karena tradisi orang memasak, pemali. Kalau ada tamu baru tidak dikasih makan. Tradisi itu juga ada dan hidup dalam kehidupan bangsa Israel. Sebuah hal yang sangat prinsip bahwa kalau ada tamu harus diberi makan. Dan itu jamuan yang paling penting. Dari semua tempat yang setempat itu ada kampung yang namanya Seko, itu paling di situ orang betul-betul seperti raja kalau jadi tamu. Sehingga biar Anda tidak punya apa-apa akan hidup di sana, dan pasti kalau pulang ada oleh-oleh. Karena tamu bagi mereka itu pasti dipotongkan ayam dan seterusnya, dijamu dengan. Kayaknya saya sudah pernah ceritakan bagaimana teman saya menjadi nakal gara-gara itu. Dia masuk sarung baru dia menangis sekeras-kerasnya. Dia bilang, dia cerita dalam cerita dia bilang saya punya anak sebenarnya tapi dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia bilang, oh sudah meninggal Medi, padahal dia tidak mau kenal ini. Dia masuk dalam sarung baru menangis, kasihan temanku itu. Padahal bukan teman, hanya karena berharap bahwa mendapat kopi dan seterusnya. Saya kasih tahu besok pagi bilang, teman betul kah itu? Dia bilang, tidak, bukan. Tapi kenapa? Begitu memang kalau kita merantau bosku, harus pintar-pintar di kampung orang. Oh begitu kah? Iya begitu. Makanya waktu kami pulang itu setengah mati bawa kopi, dia sudah merasa muka. Apa gak umur toh? Nah, kau sudah berat bawa kopi pulang. Tapi maksud saya adalah Marta mengambil sikap yang benar bahwa menjamu Yesus itu adalah tindakan yang benar. Tetapi kekurangannya adalah dia kemudian melupakan yang lebih prinsip. Ada apa yang lebih penting Maria? Apa yang lebih penting Marta? Masih adakah yang lebih penting daripada makanan yang tidak dapat binasa itu? Jadi saya tidak katakan kalau ada acara-acara tidak usah makan, bukan itu. Tapi saya katakan perhatikan yang lebih penting. Atur jadwal secara baik. Yang lebih prinsip, yang lebih penting itu adalah berdoa. Bekerja itu penting, tapi berdoa jauh lebih penting, melebihi dari bekerja itu sendiri. Karena berdoa, bekerja adalah doa. Sikap Marta dan Maria dalam penilaian orang Israel, siapa yang lebih benar? Benar Marta dalam penilaian masyarakat pada saat itu. Kaba ini akan deh, perempuan apa ini? Kakaknya memasak dia, kan begitu banyak perempuan-perempuan dimarahi. Kakaknya memasak dia hanya duduk-duduk saja. Secara tradisi, Maria melanggar sebuah kebiasaan di sebuah daerah. Bayangkan Marta berkata apa? Santai-santai itu Maria. Saya ini setengah mati. Tak kau masih tenang muntirona. Tidak kasihan kau lihat kau ini. Toh, setengah mati kah saya di dapur baru membiarkan kau itu Maria. Tandanya itu. Marta menyambut Yesus secara jasmani, sebagai tamu, sebagai manusia. Maria menyambut Yesus sebagai seorang nabi. Dia menyambutnya dalam roh dan kebenaran. Itulah sebenarnya alasan pernah kita kemudian mencoba menggunakan itu hanya untuk mendapatkan pemahaman bahwa muitai kopi, biar tidak ada kopi dan tidak ada yang lain, ibadah rumah tangga bisa berjalan. Nanti kemudian kalau kita sudah dewasa, silahkan potong kerbau ibadah rumah tangga, tidak masalah. Tapi bukan karena mau fokus kepada itu. Pertanyaan berikutnya adalah, menurut penilaian Yesus, mana yang benar? Marta atau Maria?
Justru banyak hal yang kita kerjakan dengan segala susah payah, dengan segala cara kita menunjukkan bahwa saya sedang memuliakan Tuhan dalam penilaian orang. Tapi coba kita pikir-pikir, apakah benar dalam penilaian Yesus? Sungguhkah bahwa apa yang saya kerjakan ini benar-benar benar dalam penilaian Yesus? Bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, masih adakah yang lebih penting daripada mendengarkan firman? Masih adakah yang lebih penting daripada berdoa? Tidak ada lagi yang penting. Tidak ada lagi yang penting dari apa yang dilakukan oleh Maria. Itulah yang terpenting, yaitu melakukan apa yang dilakukan Maria. Masih adakah yang lebih penting Anda tuliskan tentang iblis? Tidak ada yang penting Anda tuliskan tentang iblis, atau yang penting kita tuliskan tentang iblis. Makanya anak tadi menghabiskan 1 lembar bukunya hanya untuk menulis kebaikan Tuhan, karena dia merasa bahwa tidak ada yang penting yang harus saya tulis tentang iblis. Jangan menyusahkan diri dengan perkara-perkara yang tidak penting, tidak perlu. Apa itu perkara yang tidak perlu? Dalam bacaan ini kira-kira apa itu perkara yang tidak perlu? Ya? Semua hal, kalau itu mau membuat Anda terpisah dari Tuhan, itu tidak perlu. Kalau semua hal, kalau itu hendak membuat Anda terpisah dari hubungan dengan Tuhan, itu tidak perlu. Tidak perlu. Maka itu penting, tapi tidak perlu. Ketika Yesus ada, tidak perlu urus itu dulu. Minum kopi dan makan snack di kebaktian rumah tangga itu penting, karena bagian dari ungkapan sukacita. Tetapi jangan karena itu. Potong babi tadi atau tadi malam itu juga penting. Tapi jangan karena itu kemudian katakan ya marame deka tak ditutup taruh mata. Beberapa hari yang lalu ada yang cerita begini. Koster kita itu hebat sekali. Tanah Ranginta koster. Luar biasa itu kosternya Kalando, rajin sekali. Cuman tinggal satu kelemahannya. Apa itu kelemahannya? Dia tidak punya pri kebesian. Bagaimana dibilang pri kebesian? Bilang itu kalau dengar kalau kasih pukul lonceng sampai kepada dua dengar. Kok itu karena dia tutup telinganya dengan kapas. Nah kumbomba minata tas kapas alamet dengan nana tamu rumah sakit. Tapi maksudnya apa? Selalu saja akan saya katakan begini, pukul saja, fokus pada pekerjaanmu, terserah apa kata orang. Selalu saja akan ada orang yang bicara tentang sesuatu tentang dirimu, tapi fokuslah pada pekerjaanmu, kerjakanlah selama kau mengukur bahwa yang kamu kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kedua-duanya penting, tapi fokuslah kepada yang paling utama, yaitu bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita masuk dalam pengucapan syukur tahunan. Itu bagian yang penting. Tapi yang terpenting adalah apakah selama 1 tahun itu kita membangun hubungan baik dengan Tuhan? Itu yang kita mau syukuri. Itu baru pinggirnya. Yang terpenting itu adalah apakah selama 1 tahun itu Tuhan juga sedang membangun hubungan baik dengan saya? Jangan-jangan kita hanya merasa bahwa kita yang membangun hubungan baik dengan Tuhan, tapi Tuhan kita tidak. Tuhan menilai itu bahwa tidak, kan Marta begitu. Marta dengan susah payah mempersiapkan segala sesuatunya, menganggap bahwa itu kemudian akan menjadi bagian yang membuat hati Tuhan bersukacita. Tapi itu sebaliknya. Setelah dalam saking merasanya bahwa itu yang paling penting, lalu dia berkata, "Woi mas, tidak mau kasih tahu itu Maria." Tapi lalu kemudian pasti dia sangat kecewa ketika mendengarkan, oh itu lebih penting, apa yang dilakukan Maria lebih penting. Mari kita memeriksa diri kita masing-masing. Sekiranya bahwa firman Tuhan hari ini mengajari kita tentang arti bahwa kita harus lebih fokus kepada satu perkara. Perkara yang penting sekali kita fokus adalah perkara surgawi. Kalau kita sudah fokus pada perkara surgawi, maka perkara-perkara yang lain akan terselesaikan dengan baik. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu.
berdoa dulu, baru bekerja. Sebab seberapapun pekerjaan, hasil dari pekerjaan, jika tidak didasari dengan doa, semuanya hanya akan mendatangkan kebanggaan pada diri sendiri, tapi pasti rendah pada pengucapan syukurnya. Fokus pada satu perkara, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Jangan menyusahkan diri dengan perkara-perkara yang tidak perlu. Apa yang tidak perlu? Yaitu yang sedang dikejar dunia. Bukan tidak penting, tapi tidak perlu. Tidak perlu artinya jauh lebih penting menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan ketika kita memahami firman Tuhan, maka kita hanya akan mungkin mampu menulis kebaikan Tuhan dan tidak ada waktu untuk menulis kejahatan iblis. Habis waktu untuk menulis kebaikan Tuhan. Kita berharap bahwa 1 tahun perjalanan hidup ini, sehingga kita bersyukur hari ini, kita mengatakan bahwa 1 tahun ini hampir tidak ada waktu saya menulis kejahatan iblis. Kalau saya disuruh menulis, maka saya mungkin hanya akan menulis bagaimana Tuhan berlaku baik dalam kehidupan saya yang penuh dengan keterbatasan. Selamat mengucap syukur. Kiranya pengucapan syukur hari ini mengajari kita untuk fokus pada satu perkara. Kelatannya dewata, kalau bukan Tuhan, hari ini saya tidak mungkin mampu mengucap syukur. Kalau pendapatan, kalau kesehatan, mungkin selalu ada pergumulan-pergumulan tentang pendapatan atau hasil. Selalu ada pergumulan tentang kesehatan. Tapi apa yang kita mensyukuri, bahwa Tuhan menolong kita. Sekalipun dalam masa sulit, kita masih ada seperti sekarang. Sekalipun mungkin kita pernah sakit, tapi kita boleh tiba di hari ini dalam segala sukacita yang besar. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.